Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudaraku di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya ingin mereview yaitu perkembangan tanam melon di sistem NFT yang dulu pernah direview ya teman-teman. Dan saya janji akan review terus sampai panen nanti. Makanya di belakang kami ini sudah nampak tanam melon sistem NFT di usia 22 HST ya. Nah, ini tanaman cukup subur dan pertumbuhan pun maksimal teman-teman. Dan sebelum saya lanjutkan ke videonya, kepada teman-teman yang baru ketemu channel ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, like dan komen, dan tolong di share video ini kalau memang nanti video ini bermanfaat untuk teman-teman kalian semua. Oke teman-teman, sering saya sampaikan sebelum kita menanam melon ini di sistem NFT, terlebih dahulu kita harus bisa menyesuaikan modulnya ya, atau instalasinya. Maksudnya sesuai dengan ukuran yang tertentu. Contoh seperti ini, tanaman cukup subur dan pertumbuhannya memang maksimal ya di usia 22 HST ini. Dia bakal buahnya sudah muncul serempak. Mungkin 2 hari lagi di usia 24 HST kita akan melakukan polinasi. Nah, yang sering saya sampaikan masalah sistem NFT itu yang perlu kita perhatikan di kemiringan pipa ya, yang biasa saya sering sampaikan, pipa itu harus miring di per meternya turun 3 cm. Maksudnya ya supaya debit air ini atau turunnya air ini laju, dan tekanan pun atau debit pun perlu diperhatikan juga. Sering saya sampaikan juga debit airnya harus di per menit 2 liter ya, supaya tekanan tinggi dan laju jalannya di dalam pipa ini. Nah, untuk itu kita akan lihat seperti apa. Nanti teman-teman perhatikan, kita penting sekali memperhatikan tanaman itu tiap hari teman-teman ya. Di pagi hari itu untuk kita melihat apakah tanaman ini kita ada perkembangan meningkat atau bagus atau menurun. Jadi setiap harinya kita pantau terus, karena kalau kita tanam tanaman baik di sayuran atau di melon, itu di sistem NFT sangat kelihatan sekali perubahannya. Dan saya sampaikan juga buat teman-teman cara istilahnya pengecekan nutrisinya harus di setiap pagi juga, karena ada perubahan-perubahan atau mengurangnya ppm tadi. Jadi kita perlu diperhatikan tiap hari juga. Oke, kita lanjut ke melihat pertumbuhan tanaman melon ini. Kita lihat bunga betinanya seperti apa. Baik teman-teman ya, kita akan lihat. Nah, jadi teman-teman ya, kita bisa melihat pertumbuhan tanaman itu di pagi hari seperti ini. Ini sekitar setengah 8 ya. Saya setiap hari itu pengecekan air, nutrisi, dan melihat pertumbuhan tanaman seperti apa. Jadi kita gampang untuk menyesuaikan nutrisinya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya. Ini saya seperti biasa membuat calon buah ini di cabang ke-9 ya. Kita bisa hitung dari sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ke-9. Saya tetap di cabang ke-9 karena ke-9 ini pertengahan batang ya. Sangat cukup bagus sekali. Nah, kita lihat kalau tanaman kita subur seperti ini. Nah, ini bakal buah atau bunga betina ini ketiga-tiganya atau ke atas pun serempak. Jadi paling tidak 3 cabang ini sudah ada bakal buah semua. Nah, ini teman-teman ya. Nah, jadi dia serempak. Tapi kalau tanaman ini tidak subur,
tidak maksimal pertumbuhannya, biasanya itu nanti kita melakukan polinasi itu tidak bareng, karena banyak gagalnya bunga betina atau gugurnya calon bakal buah ini pada kering, dikarenakan tanaman tidak maksimal, kekurangan unsur hara atau nutrisi yang kita berikan. Nah, di sini kita bisa melihat ini di usia 22 HST sudah munculan bunga-bunga betina ini atau calon bakal buah ini. Nah, kita bisa lihat semua. Di sini pun sama. Ini usia 22 HST, ini normal teman-teman ya. Kalau kita melon 22 HST sudah kelihatan bakal calon buah seperti ini, pertumbuhan tanah melon itu berarti normal. Nah, jadi semua ini kita lakukan dari awal ya, yang sudah dibuat konten dulu di sistem NFT. Tahapan-tahapan pemberian nutrisinya harus ikutin apa yang saya sampaikan di video yang lalu. Nah, ini bisa lihat sendiri teman-teman ya, cukup subur, daun pun lebar-lebar, dan warna daun pun begini teman-teman, dia hijau mengkilat. Ini daun tuanya. Nah, daun atasnya dia sampai atas daun sudah lebar. Nah, jadi dia pertumbuhannya bareng, batang dengan daun tuh bareng. Baik teman-teman, kita akan lihat ke belakang. Ini kita lihat buah-buah atau calon-calon buah ini sudah bermunculan semua teman-teman ya. Nah, ini untuk menghindari gagalnya buah, kita fokus di nutrisi. Di usia sudah seperti ini, jangan sampai nutrisi kurang dari 1.200 teman-teman ya. Nah, ini malah sudah ada yang mekar teman-teman. Banyak teman-teman yang komen katanya bakal buah ini banyak yang gugur, yang kering. Nah, itu sebetulnya teman-teman itu memang tanamannya kurang unsur hara yang diberikan ke tanaman teman-teman ya, terutama dia kekurangan kalsium. Akhirnya bunga-bunga ini bakal buah ini jadi rontok kering. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan dengan tambahan spray ya, atau disemprot dengan menggunakan pupuk yang mengandung unsur haranya kalsium. Itu biasanya kita semprotkan bisa mengatasi bunga-bunga yang kering atau rontok. Kalau saya ini tidak pernah melakukan dengan penyepraian menggunakan kalsium ya, atau pupuk yang mengandung unsur kalsium, karena saya selalu memperhatikan di nutrisi. Karena nutrisi saya ini yang saya racik ini sudah cukup di kalsiumnya ya. Karena di bagian A ini saya membuat racikan nutrisi itu kalnit ya, pupuk kalnit Merauke atau kalsium yang mengandung unsur kalsiumnya itu sudah cukup. Nah, tinggal kita mengaplikasikannya itu disesuaikan ppm-nya di usia-usia tertentu. Makanya teman-teman harus rajin ya, setiap pagi atau setiap hari kita cek terus airnya, takut nutrisinya turun. Karena di sistem NFT ini sangat cepat sekali. Apabila nutrisi turun dalam 1 hari, kita nggak mengecek, itu di besoknya itu memang dia ada perubahan. Dalam arti perubahannya itu tidak ada peningkatan di pertumbuhannya. Tapi kalau kita maksimalkan di nutrisinya,
kita cek di besok pagi itu memang perubahannya sangat kelihatan sekali. Daun itu lebar ya, atau batang pun besar seperti ini. Jadi daun lebar sampai atas sudah. Sampai daun yang kedua dari ujung sudah lebar seperti ini. Jadi kita harus melihat dari ujung pohon ya. Saya sarankan pada teman-teman melihat pertumbuhan tanaman itu bukan dari daun yang bawah ya. Kita harus melihatnya yang daun atau pucuk yang atas ini. Apakah dia mekarnya lebar atau apa itu istilahnya kecil, merucut. Nah, itu kita bisa melihat dari situ. Jadi kita bisa nanti mengukur ppm-nya. Jadi kalau di ujungnya ini tidak melebar atau langsung bulat ya, kadang ujungnya itu langsung mengecil, nah itu berarti kurang nutrisi. Mudah aja teman-teman ya, kalau kita lihat di ujung batang ini besar dan ujungnya pun mekar, nah itu berarti pertumbuhan tanaman memang subur. Nah, bisa lihat sendiri teman-teman ya, ini bakal-bakal buah ini sangat berbarengan sekali, serempak. Dan teman-teman, saya sering sampaikan juga masalah jarak tanam ya. Jarak tanam itu penting sekali karena untuk menjaga kerapatan tanaman itu. Jadi full sinar matahari kena semua. Makanya kami di sini sekarang menggunakan satu jalur, enggak dirempet dua baris teman-teman ya. Teman-teman banyak yang menggunakan modul itu dipasangnya dua baris untuk menghemat tempat. Akan tapi akibatnya tanaman ini kesuburan, bila mana subur maksud kami nanti bisa mengurangi pertumbuhannya bakal buah karena bunga-bunga itu tertutup dengan daun-daun tadi. Itu pun pengaruh juga. Jadi unsur energi ini atau fotosintesis ini atau matahari ini sangat penting sekali untuk menyinari daun-daun melon ini, atau calon bakal buah pun itu penting juga untuk meresap sinar matahari. Nah itu teman-teman ya. Jadi kuncinya kita harus pandai melihat pertumbuhan tanaman. Gak usah kita terlalu jauh mempelajari ini, pelajarilah dari pertumbuhan tanaman. Nanti kita bisa menyesuaikan kekurangan atau tidaknya di takaran nutrisinya. Mungkin itu saja teman-teman ya, hanya sekedar kita sharing. Maksud kami, saya ini tidak menggurui, hanya berbagi pengalaman saja supaya teman-teman yang sedang melakukan percobaan atau belajar di melon sistem NFT ini bisa sukses ya teman-teman. Mungkin itu saja dari kami. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.